Konsep time is money adalah sebuah kebohongan. Mengapa gue bilang begitu? Karena waktu tidak sama dengan uang. Dulu gue termasuk orang yang percaya dengan konsep time is money. Setelah gue selidiki, ternyata time is money adalah salah satu mitos yang justru malah membuat banyak orang di dunia hidup miskin. Dan ini menjadi penyebab mengapa orang-orang yang terbelenggu mindsetnya oleh konsep ini mengalami kesulitan dalam membangun kekayaan. Di video ini, pertama-tama gue akan cerita dulu asal-muasal munculnya konsep time is money. Lalu mengapa konsep ini kemudian berkembang menjadi mitos yang dipercayai kebenarannya oleh banyak orang di dunia. Dan yang terakhir, gue akan jelasin bagaimana konsep time is money itu malah menjauhkan kita dari membangun kekayaan dan membelenggu kita tetap hidup dalam kemiskinan. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kalimat time is money atau waktu adalah uang pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Franklin, seorang negarawan dan ilmuwan dari Amerika Serikat. Dia memunculkan konsep ini dalam esainya di tahun 1748. Tujuannya untuk menjelaskan tentang pentingnya mengelola waktu dengan efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian finansial. Dan ketika muncul revolusi industri di tahun 1760-an, konsep time is money dari Benjamin Franklin ini menjadi inspirasi bagi para industrialis mula-mula di Eropa dan di Amerika Serikat pada masa itu. Mereka pakai konsep dari Benjamin Franklin ini untuk mengembangkan sistem pembayaran upah yang berbasis pada waktu kerja, di mana pekerja dibayar berdasarkan jam kerja mereka. Sistem ini kita kenal sebagai sistem gaji. Tujuan para industrialis menerapkan sistem gaji adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan mereka. Jadi, sistem penggajian pekerja yang kita kenal sekarang ini baru muncul pertama kali di Inggris 260-an tahun yang lalu. Belum terlalu lama seperti yang mungkin Anda bayangkan. Sebelum gue lanjut bahas tentang time is money, ada 3 fenomena yang muncul akibat dampak dari revolusi industri. Dan ini menjadi latar belakang mengapa konsep waktu adalah uang itu seakan-akan terlihat logis dan kemudian menjadi konsep yang populer yang dipercayai sebagai kebenaran oleh banyak orang. Fenomena pertama, masa revolusi industri adalah masa permulaan terciptanya mesin yang berhasil mempercepat proses produksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Fenomena kedua, revolusi industri memunculkan kelas masyarakat baru yang sebelumnya berasal dari golongan borjuis. Golongan masyarakat ini sangat lihai memanfaatkan peluang munculnya inovasi mesin-mesin manufaktur. Mereka gunakan untuk membangun model bisnis baru yang bisa memproduksi barang secara massal. Golongan borjuis di Eropa dan di Amerika Serikat yang berhasil membangun bisnisnya di masa awal revolusi industri menjadi cikal bakal kelompok konglomerat pertama di dunia. Lalu yang terakhir, fenomena ketiga, revolusi industri membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat dunia. Untuk bisa menjalankan bisnis produksi secara massal, para pengusaha di permulaan revolusi industri ini butuh ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. Mereka dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin produksi barang yang ada di pabrik. Ketiga fenomena ini memicu para pengusaha di permulaan era revolusi industri mencari cara yang paling efisien buat membayar upah pekerjanya. Dan cara yang dianggap paling efisien adalah dengan menggunakan sistem gaji. Jadi sebelum muncul revolusi industri, supaya Anda ketahui juga ya, masyarakat dunia hidup di era yang disebut era pertanian. Dan di era pertanian, fungsi produksi ditentukan oleh hasil kerja manusia dan berdasarkan musim panen. Seorang pekerja di era pertanian diupah berdasarkan jumlah produksi dan kualitas karya yang dihasilkan. Dan kondisi ini menuntut kreativitas dan daya imajinasi manusia dalam bekerja. Namun di era revolusi industri, fungsi produksi ditentukan oleh kecepatan kerja mesin, tidak lagi bergantung pada hasil tangan manusia. Jadi sejak munculnya revolusi industri, tugas manusia sebagai pekerja beralih menjadi salah satu bagian yang menjalankan mesin produksi. Sebagai pekerja pabrik,
Manusia tidak lagi dituntut kreativitas dan daya imajinasinya dalam bekerja. Karena tugas utama seorang pekerja di pabrik hanyalah menjalankan roda mesin agar bisa terus-menerus memproduksi barang. Oleh sebab itu, diciptakan mekanisme pembayaran upah yang berbasis pada waktu kerja, agar biaya produksi bisa lebih efisien. Jadi, ketika pabrik-pabrik yang muncul di era revolusi industri mulai membayar pekerjanya berdasarkan jam kerja mereka, masyarakat pun mulai menerima sistem gaji sebagai sebuah normalitas baru. Dan normalitas baru ini kemudian mulai diprogramkan oleh para industrialis maupun elit politik ke dalam pikiran bawah sadar masyarakat melalui sekolah dan perguruan tinggi sebagai satu-satunya cara atau format untuk seseorang bisa sukses dalam kehidupan berekonomi. Logika yang ditanamkan itu seperti ini. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk bekerja kepada pemilik perusahaan, semakin banyak uang yang akan kita peroleh. Karena logika dari sistem gaji kan berjalan seperti itu. Pekerja dibayar berdasarkan jumlah waktu kerja yang diberikan ke perusahaan. Inilah kemudian yang membuat konsep time is money terlihat sangat logis dan masuk akal. Akibatnya, mitos time is money di mana seseorang mulai bekerja menukarkan waktunya demi mengejar uang menjadi sebuah keniscayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dunia hingga sekarang. Padahal konsep time is money hanyalah sebuah mitos yang sengaja ditanamkan untuk menjauhkan kita dari usaha membangun kekayaan. Apalagi dengan kondisi sekarang di mana nilai mata uang kita yang terus-menerus makin melemah akibat inflasi. Makin sulit kita jadi kaya. Mengapa gue sebut konsep time is money sebagai salah satu mitos yang menyebabkan masyarakat hidup terbelenggu dalam kemiskinan? Karena waktu tidak sama dengan uang. Waktu justru jauh lebih berharga dibanding uang. Jika ada orang yang berhasil meyakinkan Anda bahwa waktu sama dengan uang, maka Anda sedang digiring untuk menjual seluruh waktu Anda bekerja demi mendapatkan sedikit uang milik orang lain. Jika Anda percaya time is money, maka Anda akan menghabiskan banyak waktu Anda mencurahkan seluruh keterampilan dan keahlian yang Anda punyai demi menyimpan sedikit uang dari upah yang Anda terima. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling terpenting yang bisa Anda beli dari uang? Banyak orang berpikir itu beli harta, rumah, hal-hal yang sifatnya material. Padahal bukan itu. Hal terpenting yang harus Anda beli dari uang yang Anda punyai adalah menginvestasikan sisa waktu Anda untuk terus-menerus meningkatkan value dan nilai tambah Anda di marketplace. Caranya dengan membayar sesuatu yang bisa bantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Bisa dengan ikut kursus, seminar, kuliah, baca buku, dan sejenisnya. Tujuannya agar Anda menjadi orang yang lebih sadar dan peka terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat luas dibanding banyak orang. Dengan keahlian yang Anda miliki itu, Anda bisa menciptakan atau menjual produk maupun jasa yang dinilai oleh masyarakat bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah mereka. Konsekuensi dari Anda melakukan ini adalah uang akan datang sendiri ke Anda melalui bisnis yang Anda bangun. Jika Anda bisa menggunakan waktu dan uang Anda untuk tujuan ini, maka Anda akan tiba pada titik Anda bisa bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, kapan saja, di mana saja bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Karena ketika Anda tiba pada titik ini, Anda nggak perlu lagi bekerja untuk mencari uang, tapi uanglah yang akan terus datang masuk ke dompet Anda dan membiayai seluruh kebutuhan hidup Anda. Inilah yang membuat waktu jauh lebih berharga dibanding uang. Jadi, konsep mencari nafkah yang mestinya dilakukan oleh manusia seharusnya diarahkan untuk satu tujuan ini, yakni kita gunakan sisa waktu yang kita miliki untuk meningkatkan value kita agar menjadi daya tarik tersendiri di marketplace, sehingga kita mampu menciptakan atau menjual produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui sebuah bisnis yang bersistem. Sistem yang kita bangun ini mungkin pada awalnya belum menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita kerjakan dengan serius, konsisten, dan dengan cara yang tepat, kelak bisa menghasilkan arus pendapatan yang rutin kepada kita dalam jumlah yang nggak terbatas. Tujuannya untuk apa?
supaya ke depannya kita nggak perlu lagi menukarkan waktu untuk bekerja mencari uang. Kita bisa gunakan sisa waktu kita untuk menolong lebih banyak orang lagi melalui hasil bisnis kita, termasuk melakukan kegiatan yang menjadi passion kita. Jadi bagi gue, tujuan kita bekerja mencari nafkah sebenarnya itu untuk menembus sisa waktu yang kita miliki untuk bisa berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat luas, bukan untuk mengejar dan mengumpulkan uang. Karena terbatasnya waktu hidup kita di dunia inilah yang membuat waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga di atas segala-galanya. Apa yang kita gunakan dengan sisa waktu hidup kita di dunia inilah yang akan mencerminkan nilai diri kita dalam kehidupan bermasyarakat maupun di marketplace, bukan berapa banyak uang yang kita punya. Inilah konsep dasar dalam membangun kekayaan. Sekarang gue akan kasih beberapa perumpamaan kepada Anda untuk memperjelas mengapa waktu itu justru jauh lebih berharga dibanding uang. Perumpamaan pertama ya, Anda adalah seorang kepala keluarga yang sangat dicintai oleh keluarga Anda. Anak-anak Anda masih berusia remaja. Ketika Anda selesai medical check-up, dokter memvonis Anda terkena sakit kritis yang sangat langka. Penyakitnya tidak di-cover oleh asuransi, tapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit Anda, tapi harganya 1 miliar. Dan kebetulan sisa uang yang Anda miliki tinggal 1 miliar saja. Masalahnya, Anda hanya punya waktu 1 hari saja untuk mencari dan membeli obat ini. Menurut Anda, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan rela mengeluarkan seluruh sisa uang 1 miliar Anda, lalu Anda pergi berjuang seharian mencari obat itu apapun resikonya, demi bisa hidup lebih lama lagi. Anda tahu kenapa? Karena Anda berpikir ada banyak hal yang ingin Anda tebus di sisa waktu Anda untuk bersama orang-orang yang Anda cintai. Nah, ini selanjutnya adalah perumpamaan yang kedua. Istri Anda adalah tipe orang yang nggak bisa melihat keadaan di rumah nggak rapi. Sementara Anda sendiri adalah tipe orang yang cuek dengan keadaan rumah yang berantakan. Saat ini istri Anda sedang bekerja di luar kota selama 5 hari. Dan selama 5 hari Anda di rumah, keadaan rumah cukup berantakan. Anda nggak punya waktu untuk berbenah di rumah karena Anda sendiri sibuk bekerja. Menurut Anda, apa jalan keluarnya? Demi menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng, yang bisa Anda lakukan adalah Anda akan pakai uang yang Anda punya untuk beli waktu yang Anda gak punya buat merapikan isi rumah Anda sebelum istri Anda pulang. Bagaimana caranya? Anda tinggal beli saja waktu orang lain seperti asisten rumah tangga yang bisa merapikan isi rumah Anda sebelum istri Anda pulang. Gampang kan solusinya? Dua perumpamaan ini jelas membuktikan bahwa waktu itu jauh lebih penting dan lebih berharga dibanding uang. Inilah alasan mengapa penting untuk Anda, terutama anak-anak muda yang masih bekerja sebagai karyawan, janganlah buang waktu terlalu lama hanya bekerja untuk memperkaya orang lain, apalagi bekerja sampai usia pensiun tanpa mempersiapkan bisnis atau investasi buat masa depan Anda. Apa alasannya? Karena waktu adalah sumber daya yang terbatas. Waktu yang sudah lewat, nggak bisa Anda gantikan dengan berapapun uang yang Anda punya. Tapi kalau uang Anda habis, Anda masih bisa cari lagi. Gue terinspirasi dengan salah satu pernyataan yang gue kutip dari Jim Rohn, seorang entrepreneur, motivator, dan penulis buku terkenal dari Amerika Serikat. Dia bilang begini, waktu kerja saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore adalah untuk mencari nafkah. Tapi waktu kerja saya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam adalah untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan. Apa artinya? Jika Anda saat ini masih bekerja sebagai karyawan, jadikan pekerjaan Anda di kantor sekarang sebagai batu loncatan untuk mengembangkan sebuah pekerjaan yang Anda bangun sendiri buat masa depan Anda. Jadi saran gue, kalau Anda saat ini masih bekerja sebagai karyawan, segera manfaatkan uang gaji yang masih Anda terima untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan Anda untuk menjadi seorang entrepreneur atau investor.
Gunakan sisa waktu Anda setelah jam kantor dengan kerja side hustle, menjual produk atau jasa. Bisa produk atau jasa yang Anda ciptakan sendiri atau milik orang lain. Lalu Anda bangun tim kerja dalam berbisnis menjual produk atau jasa tersebut, supaya Anda bisa segera punya gambaran yang lebih jelas tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dalam bangun bisnis yang bersistem. Karena selain menempuh jalur menjadi seorang investor, hanya bisnis yang bersistem sajalah yang bisa menghasilkan Anda passive income secara rutin dalam jumlah yang tak terbatas. Oke teman-teman, semoga video gue ini bermanfaat ya. Jangan lupa tolong bantu di subscribe channel YouTube gue ini ya, supaya Anda dapat info tentang video-video gue yang terbaru. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.